pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai dari tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai mengambil keputusan bersama. Keputusan adalah suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Maka ada 4 hal yang perlu diingat, yaitu antara lain ada beberapa macam keputusan, terdiri dari 2, yaitu pertama, keputusan pribadi yang bersifat individu dan hanya untuk kepentingan sendiri. Di sini seperti kamu memutuskan apakah mengerjakan tugas yang dikasih guru atau ingin bermain. Itu keputusan yang diambil menjadi tanggung jawab sendiri. Dan kedua itu ada keputusan bersama, diambil berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Diambil berdasarkan musyawarah maupun mufakat. Dan kedua itu ada yang perlu diingat, yaitu bentuk keputusan bersama. Bentuk keputusan bersama terdiri dari 2, yaitu pertama itu secara tertulis, kedua secara lisan. Secara tertulis yaitu seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan kedua ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah, yang ketiga adalah Undang-Undang Peraturan Daerah. Secara lisan itu seperti keputusan yang dibuat oleh kepala desa, dan kedua keputusan dari ketua RT dalam menjadwalkan ronda malam. Yaitu yang harus diperhatikan yang ketiga, yaitu cara pengambilan keputusan bersama yang terdiri dari musyawarah dan pemungutan suara. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kenegaraan. Di situ kita harus menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri sendiri, tenggang rasa terhadap orang yang tidak sependapat, dan mematuhi tata tertib musyawarah serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati sebelumnya. Pemungutan suara atau voting, cara ini dilakukan jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Biasanya keputusan diambil pada suara yang terbanyak. Voting bersifat terbuka maupun tertutup. Voting terbuka itu dia mengatakan setuju atau tidak setuju. Voting tertutup yaitu menulis pilihannya di kertas. Lalu kertas itu dikumpulkan dan dihitung. Keputusan dianggap sah jika masyarakat memiliki suara yang terbanyak. Dan keputusan dianggap sah itu misalnya seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan yang keempat yaitu melaksanakan hasil keputusan bersama. Kita melaksanakannya dengan ikhlas, taat, dan penuh tanggung jawab. Jika tidak bertanggung jawab, maka akan tidak dipercayai masyarakat dan mendapatkan sanksi dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu diingat dalam mengambil keputusan bersama. Di sini, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang menghargai keputusan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan bersama. Apa sih keputusan bersama itu? Apa ya? Tapi sebelum membahas keputusan bersama, apakah kalian masih ingat tentang pengertian organisasi? Organisasi adalah sebuah tempat berkumpulnya beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pada setiap diskusi, pasti terdapat perbedaan pendapat dan cara mengatasinya dengan musyawarah, sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang
yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan kesadaran, serta telah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. Bentuk keputusan bersama tertulis, yaitu keputusan yang diambil secara bersama-sama atas keputusan bersama. Lisan, keputusan yang diucapkan secara lisan. Cara mengambil keputusan bersama: musyawarah, voting, aklamasi. Musyawarah adalah bentuk pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama. Kapan musyawarah dilakukan? Musyawarah dilakukan saat diskusi. Apabila musyawarah tidak berhasil, dapat dilakukannya voting. Voting adalah pengambilan keputusan bersama berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Kapan voting dilakukan? Voting dilakukan saat musyawarah tidak tercapai, misalnya dalam pemilihan. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Kapan aklamasi dilakukan? Aklamasi dilakukan saat musyawarah dan voting tidak tercapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu dalam keputusan bersama diambil berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama. Keputusan bersama ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi, musyawarah itu dilakukan dengan cara pengambilan keputusan bersama. Sedangkan pemungutan suara atau voting suatu cara dilakukan jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak.